Timnas Indonesia akan dijamu Australia dalam laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan antara Australia melawan Indonesia ini akan menjadi laga krusial untuk kedua tim. Bahkan, pertandingan ini bisa menentukan siapa yang berhak menempati posisi kedua klasemen grup C nantinya. Walaupun saat ini Australia memimpin posisi kedua klasemen grup C dengan mengemas 7 poin, tim berjuluk Socceroos tersebut tidak bisa bersantai karena Timnas Indonesia membayangi dengan beda 1 poin. Oleh karena itu, siapa yang meraih kemenangan dalam laga ini, mereka berpeluang menempati posisi kedua. Jelang menghadapi laga penting ini, Australia pun membagikan kondisi rumput stadion yang akan dibuat untuk menghadapi skuad Garuda. Federasi Sepak Bola Australia mengunggah video kondisi terkini rumput Sydney Football Stadium jelang laga melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi rumput Sydney Stadium tampak sangat mulus dalam video yang diunggah pada Jumat 2 Maret 2025. Pola khas rumput pun tampak terlihat. Sydney Football Stadium memang stadion yang tergolong baru. Dalam unggahan tersebut, Socceroos juga mengungkapkan bahwa penjualan tiket tambahan bakal dimulai pada 3 Maret 2025. Stadion ini baru mulai dibangun pada 2020 dan dibuka untuk umum 2 tahun kemudian. Sydney Football Stadium mampu menampung 40.000 penonton. Stadion ini memiliki fasilitas yang sangat modern jika dibandingkan banyak stadion lain di Australia. Selain digunakan Timnas Australia sebagai kandang, Sydney Football Stadium juga dipakai sebagai markas beberapa klub dari Sydney, termasuk diantaranya adalah Sydney FC. Timnas Australia memiliki kebijakan yang menarik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Socceroos menggunakan stadion yang berbeda selama berlaga di ajang itu. Sejauh ini, sudah ada 3 stadion yang dipakai Timnas Australia sebagai kandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Robina Stadium, Melbourne Rectangular Stadium, dan Adelaide Oval. Menariknya, dari 3 laga kandang itu, Timnas Australia hanya menang sekali. 1 laga berakhir imbang, dan 1 laga berakhir dengan kekalahan. Sama dengan Jepang ataupun Cina yang juga menerapkan kebijakan yang sama selama tampil di putaran ketiga ini. Tentu saja, ini berbeda dengan Timnas Indonesia yang selama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini selalu menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Meski begitu, penggunaan stadion Gelora Bung Karno ini tak lepas dari kritikan setiap Timnas Indonesia bermain kandang. Untuk itu, agar tidak mendapatkan kritikan lagi, pengelola telah menunjuk PT Harapan Jaya Lestarindo untuk pendampingan perawatan SU GBK. Belum lama ini, Lestarindo pun mengupdate kondisi rumput GBK yang masuk dalam perawatannya. Saat Australia sudah memamerkan stadion kandang mereka, stadion GBK justru masih dalam perawatan jelang laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Stadion utama Gelora Bung Karno dan Sydney Football Stadium sendiri memiliki perbedaan signifikan dalam hal jenis rumput yang digunakan serta metode perawatannya. GBK menggunakan rumput Zoysia Martella atau dikenal sebagai rumput Manila yang terkenal dengan kualitas tinggi dan sering digunakan di stadion kelas dunia. Rumput ini memiliki elastisitas yang baik, tahan terhadap injakan pemain, serta pertumbuhannya yang lambat, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk menutupi area lapangan sepenuhnya. Namun, karena sifatnya yang sensitif, perawatan rumput GBK sangat intensif, mencakup penyiraman harian, pemupukan rutin, serta pemangkasan setiap 2 minggu sekali. Selain itu, rumput ini lebih rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas non-sepak bola. Sementara itu, Sydney Football Stadium menggunakan rumput jenis hibrida. Rumput ini merupakan kombinasi antara rumput alami dan sintetis. Jenis rumput ini memiliki daya tahan lebih tinggi dibandingkan dengan rumput alami murni, sehingga lebih cocok untuk digunakan dalam berbagai cuaca dan intensitas pertandingan yang tinggi. Keunggulan utama dari rumput hibrida adalah perawatannya yang lebih mudah dan tidak memerlukan perhatian seintensif Zoysia Martella. Dengan karakteristik ini, lapangan di Sydney Football Stadium lebih fleksibel dalam penggunaannya, baik untuk pertandingan sepak bola maupun acara lainnya. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara kedua stadion ini terletak pada jenis rumput yang digunakan, di mana GBK mengandalkan rumput alami berkualitas tinggi tetapi memerlukan perawatan intensif. Sementara Sydney Football Stadium kemungkinan menggunakan rumput hibrida yang lebih tahan lama dan lebih mudah dalam hal pemeliharaan.